Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Mari kita siapkan hati, kita akan berdoa. Haleluya. Terpuji, pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya. Bapa di surga, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami Bapa. Ampuni kami Bapa akan semua kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami, dosa-dosa kami terhadap Tuhan. Biarlah Tuhan yang kuduskan dan sucikan kami. Layakan kami Bapa untuk boleh datang menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian, haleluya. The goodness of God. Oh, your mercies never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I laid my head, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no others. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is
is running after me. With my life laid down, I surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. Oh Lord, you have been faithful. Oh my Lord, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, my Lord, you have been faithful. Oh, my Lord, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. The goodness of God running after me. The goodness of God running after me. The goodness of God running after me. Benar Tuhan, your goodness is running after me. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Kami siap Bapa untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Siap memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa.
luar biasa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Haleluya. Yesus namanya.
Kuduskan kami, sebab Engkau kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, sebab Engkau kudus. Engkau yang layak, layak disembah, layak dipuji. Oh Yesus Tuhan, Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, sebab Engkau kudus. Bapa, kuduskan kami Bapa, sebab Engkau kudus Bapa. Layakkan kami Bapa untuk boleh menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa, sebab Engkau yang layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai pada hari ini Bapa. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa, kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berbicara dan mengajar kami Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, dan biarlah Tuhan ambil alih Bapa. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan Bapa, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melampaui segala akal Bapa. Biarlah Tuhan yang terus urapi hamba-Mu Bapa yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin, praise God, haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well, for God is so good. He always good and God will always good to us. Amin, praise God. The goodness of God, itulah lagu pujian tadi yang sudah dibawakan di atas mezbahnya ya. The goodness of God, for God is so good. He is so good, He is so perfect. God is just so perfect. Amin. Praise God. Haleluya. Kita sudah memasuki di bulan Agustus. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Tetapi Tuhan kita yang dahsyat yang masih bersama dengan kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Di dalam situasi apapun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman dari Kitab Perjanjian Baru. Kita akan belajar dari Kitab Perjanjian Baru di dalam Kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Kolose dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ini Kitab Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus seorang hamba Allah yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, dan sangat luar biasa.
Kolose dituliskan oleh Rasul Paulus, di mana dia begitu dipakai Tuhan yang luar biasa ya, di mana dia sudah diselamatkan dan Tuhan mengangkat dia untuk menjadi hambanya, untuk mengabarkan Injil kepada seluruh bumi ya. Puji Tuhan, praise God. Jadi kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita mau buka hati kita lebar-lebar agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kita, sampai kedalaman hati kita, yang di dalam kedalaman lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh menuntun kita di setiap hari, di setiap langkah kita. Amin. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan dimulai dari ayat yang kelima. Kitab Kolose pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-5. Puji Tuhan, praise God. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10. Bunyinya ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan muka Allah, dalam kurung atas orang-orang durhaka. Lalu ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Baru ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan ayat 10, ayat terakhir. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amin. Haleluya. Ini kitab Kolose pasal 3 yang dituliskan oleh Rasul Paulus, di mana dia menuliskan tentang bagaimana kita sudah menjadi manusia baru. Manusia baru, ciptaan baru, yaitu kita semua harus mengenakan manusia baru, bukan lagi manusia lama kita. Bicara tentang manusia baru dan manusia lama itu artinya kelakuan yang lama dan kelakuan yang baru ya. Jadi dulu kita masih mengenakan kelakuan yang lama, yaitu manusia lama. Tetapi setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita diselamatkan, maka kita sudah mengenakan manusia baru, yaitu kelakuan yang baru, kelakuan yang datang dari Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah, kita bacakan lagi ayatnya yang kelima. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sesuatu yang duniawi ya. Jadi di ayat yang kelima Rasul Paulus katakan, kita mau bacakan lagi. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Karena itu dikatakan oleh Rasul Paulus di sana, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi. Jadi segala sesuatu yang duniawi dikatakan di sana, kita harus matikan dahulu ya. Kita matikan dahulu di dalam kita segala sesuatu yang duniawi. Artinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, di mana kelakuan lama kita, kehidupan lama kita itu kita harus matikan semua ya, kelakuan-kelakuan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kita harus matikan dahulu ya apa yang ada di dalam kita, yaitu ya keduniawian ya, itu semua dikatakan di sana. Nah, kita teruskan lagi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi di dalam ayat yang kelima dikatakan kita harus matikan dulu di dalam kita ya
segala sesuatu yang duniawi, ya, yaitu percabulan. Bacakan lagi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, ini yang kotor-kotor semua, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi saudara, di ayat yang kelima dikatakan di sana, kita itu waktu masih mengenakan manusia lama, kita itu masih mau memakai karakter yang seperti itu, ya. Oleh sebab itu karakter lama kita harus dimatikan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, ya, di mana kita matikan dulu di dalam kita, ya, segala sesuatu yang duniawi, yaitu tadi yang disebutkan semua. Duniawi itu semua di mana sifat-sifat atau sikap kita yang di dalam percabulan, kita masih mau hidup dalam percabulan, ya, kenajisan, semua itu kekotoran, kekejian, kejahatan, ya, semua itu sudah lengkap dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita harus buang dulu semua itu, apa yang ada di dalam kita, semua hal-hal yang duniawi. Hal-hal keduniawian itu hal-hal duniawi, yaitu orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang masih mau hidup dalam dosa, masih mau kompromi dengan dosa, kejahatan, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat tadi dikatakan, ya, keserakahan, semua, ya, seperti penyembah berhala, ya. Dulu kita masih menyembah berhala, yaitu kita masih mau pakai segala macam yang membuat Tuhan kecewa oleh kelakuan kita lama, ya, kelakuan lama kita. Kita masih mau menyembah berhala, yaitu menyembah iblis, masih mengikuti iblis. Itu nyatanya itu artinya penyembah berhala. Menyembah berhala itu segala macam yang sudah disebutkan tadi di ayat yang kelima. Jadi kita harus buang semua itu, ya. Hal-hal duniawi, itu yang disebutkan hal-hal duniawi tadi sudah disebutkan semua, ya, semua nafsu jahat, semua percabulan, ya, kenajisan, itu semua kekotoran, semua, ya, berhala-berhala, itu semua adalah keduniawian, artinya hidup yang masih duniawi. Oleh sebab itu saya sering katakan kita harus buang semua hidup dalam keduniawian kita, karena kita sudah menerima Tuhan. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, dikatakan di sana. Dalam kurung atas orang-orang durhaka. Atas orang-orang durhaka, ya. Jadi semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang berdurhaka. Jadi semua yang disebutkan tadi di ayat yang kelima, ya, keduniawian, ya, kehidupan seperti itu akan mendatangkan murka Allah. Artinya Tuhan tidak menyukai kehidupan seperti itu. Tuhan mau kita buang semua cara hidup kita, keduniawian kita. Kita harus buang semua itu dari kehidupan kita. Karena semua itu akan mendatangkan murka Allah. Di ayat yang ke-6 dikatakan akan mendatangkan murka Allah, ya. Jadi di mana dikatakan di ayat yang kelima tadi, semua hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis tadi di dalam ayat yang kelima dikatakan di mana di ayat yang ke-6 akan mendatangkan murka Allah. Jadi jangan sampai kita mengenakan terus kelakuan-kelakuan yang ada di ayat yang kelima tadi. Kita harus buang semua itu, ya, karena akan mendatangkan murka Allah. Artinya kalau kita masih seperti itu, murka Allah akan datang kepada kita. Murka Allah akan turun ke atas kita. Lalu dikatakan lagi apa? Akan mendatangkan murka Allah, lalu atas orang-orang durhaka. Atas orang-orang durhaka. Jadi orang-orang durhaka yang mau hidup seperti itu di dalam kefasikan, itu semua akan mendatangkan murka Allah. Jadi kita tidak mau menjadi orang-orang seperti itu, ya, hidup di dalam kefasikan, hidup di dalam keduniawian, karena kita akan mendatangkan murka Allah terhadap hidup kita sendiri. Oleh sebab itu buanglah semua itu, dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, buanglah semua itu. Kita tidak mau memakai karakter lagi seperti itu. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu, ya. Jadi sudah dikatakan jelas di ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Artinya kita semua, kamu hidup di dalamnya. Kita semua dulu melakukan hal-hal yang demikian. Dikatakan tadinya, dahulu kamu semua melakukan hal-hal itu, lalu
ketika kamu hidup di dalamnya. Ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi di saat kita hidup di dalamnya, kita juga melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang segala macam tadi yang disebutkan di ayat yang kelima. Kita semua hidup di dalamnya, kita melakukan semua itu sebelum kita mengenal Tuhan. Waktu kita belum diselamatkan, kita semua hidup di dalamnya. Kita semua melakukan hal-hal yang najis seperti yang dikatakan di ayat yang kelima. Oleh sebab itu Rasul Paulus ajarkan kita untuk membuang semua itu. Kelakuan seperti itu kita harus buang semua, agar murka Allah tidak turun ke atas kita dan kita semua boleh menjadi orang-orang yang berbeda. Nah, kita dikatakan lagi, coba bacakan lagi ayat yang ke-7. Ayat 7. Ya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi sudah jelas ya, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi kita juga harus sadari bahwa kita juga seperti itu waktu kita belum diselamatkan. Kita hidup di dalam dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, kenajisan hidup, kejahatan ya, kelakuan-kelakuan kita yang jahat di hadapan Tuhan. Kita semua seperti itu. Kita berasal dari kelakuan seperti itu ya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, yaitu marah ya, orang-orang yang sering marah, geram yang suka jengkel, kejahatan yang suka jahat sama orang, fitnah yang suka memfitnah orang dengan hal-hal yang tidak jelas, dan kata-kata kotor. Ini orang-orang yang suka maki-maki orang, kutuki orang. Itu kata-kata kotor, kata-kata najis keluar dari mulut. Yang keluar dari mulutmu sudah jelas ya. Semua kata-kata najis, kata-kata kotor itu keluar dari mulut kita. Ya, kita bacakan lagi ayat yang ke-8. Tetapi sekarang dikatakan di sana, buanglah semuanya ini ya. Semuanya ini artinya buanglah semua kelakuan-kelakuan jelek itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi semua itu kita harus buang. Jangan kita memiliki lagi kelakuan seperti itu ya. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Buanglah semua itu ya, tanggalkan semua itu. Jangan kita bawa-bawa lagi karakter kita, sifat kita seperti itu di saat kita sudah diselamatkan ya. Lalu teruskan lagi ayat yang berikut, ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta kelakuannya. Di ayat yang ke-9 dikatakan, bacakan lagi. Jangan lagi kamu saling mendustai ya. Kita sering mendustai satu dengan yang lain, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Artinya kita sudah meninggalkan cara hidup kita yang lama, yaitu kelakuan kita yang lama, lalu serta kelakuannya. Jadi sudah jelas di ayat yang ke-9 ya, dikatakan serta kelakuannya. Jadi kita sudah menanggalkan manusia lama, yaitu karakter kita yang lama, kehidupan kita yang lama ya, serta kelakuannya. Jadi dulu kelakuan kita itu seperti itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan di sana kita sudah harus berubah. Artinya hidup kita itu sudah mesti berbeda, tidak sama lagi seperti orang-orang dunia yang waktu kita masih duniawi, kita belum diselamatkan, kita masih mengenakan semua kelakuan seperti itu ya. Nah, di ayat kita teruskan lagi ayat yang berikut, ayat 10. Dan telah menanggalkan manusia baru, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Kalibnya itu artinya menurut gambar dan rupa Allah. Karena kita itu diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya. Jadi
di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan, kita bacakan lagi ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru. Dan telah mengenakan manusia baru, karena kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Oleh sebab itu kita harus mengenakan manusia baru dan yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar, menurut gambar kalibnya. Jadi saudara dan saya sudah menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus, artinya kita sudah harus mengenakan manusia baru, ya, karena kita sudah menanggalkan manusia lama. Kita harus mengenakan sekarang manusia baru, yaitu ciptaan baru, manusia baru, ciptaan baru. Manusia baru itu artinya bukan orang yang baru, tetapi kelakuan kita itu jadi baru. Sudah bukan lagi kelakuan yang lama atau sikap yang lama, sifat-sifat yang lama, tetapi atau kehidupan yang lama, tetapi kita semua sudah mengenakan manusia baru, yaitu kita mengenakan kehidupan yang baru, kelakuan yang baru, sifat-sifat yang baru, yaitu karakter Kristus. Kita harus mengenakan karakter Kristus, bukan lagi karakter si jahat waktu kita belum diselamatkan, ya. Jadi saudara dan saya sudah mengerti bahwa menjadi manusia baru, kita harus mengenakan manusia baru, kelakuan baru, kehidupan baru yang akan terus diperbaharui. Di situ dikatakan, di sana dikatakan yang akan terus diperbaharui. Lalu bacakan lagi. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan. Artinya kita akan memperoleh pengetahuan yang baru, ya. Yang benar menurut gambar. Pengetahuan yang baru, pengetahuan yang benar menurut gambar halibnya. Jadi menurut gambar dan rupa Allah, karena kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita akan mempelajari hal-hal yang baru setelah kita mengenakan manusia baru. Kita akan menjadi manusia baru, orang-orang yang baru, diperbaharui, yang akan terus-menerus diperbaharui hari demi hari oleh firman Tuhan. Yang memperbaharui kita itu bukan manusia, tetapi firman Tuhan yang akan terus memperbaharui kita, karakter kita, kelakuan kita. Ya, kita sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara dan saya sudah menerima manusia baru, sudah diperbaharui oleh Tuhan lewat keselamatan kita. Jangan lagi kita kembali kepada manusia lama kita, yaitu kelakuan lama kita atau kehidupan lama kita. Karena kita sudah dibedakan, artinya Tuhan sudah pisahkan kita. Walaupun kita masih ada di atas muka bumi ini, tetapi Tuhan sudah pisahkan kita dari dunia. Artinya Tuhan katakan dia pisahkan kita dari dunia, Tuhan sudah pisahkan kita dari kelakuan lama kita. Yaitu dari kelakuan lama yang kita masih suka duniawi, kita masih suka hidup dalam dosa, kita masih suka kompromi dengan dosa. Itu semua Tuhan sudah pisahkan. Kita sudah bukan lagi mengenakan manusia lama, tetapi mengenakan manusia baru. Karena kita sudah tanggalkan manusia lama kita, yaitu dan kelakuannya. Artinya manusia lama itu kehidupan lama kita, dan kelakuannya sudah kita tanggalkan, sudah kita tinggalkan. Karena Tuhan sudah bawa kita dipisahkan dari dunia, yaitu keduniawian kita. Di saat kita masih hidup di dalam keduniawian kita. Jadi saudara dan saya harus hidup beda sekarang, harus tampil beda. Jadi gereja yang hidup beda, bukan gereja yang sama. Di mana-mana gereja itu masih suka hidup dalam dosa, masih suka kompromi dengan dosa, kejahatan. Ya, itu semua artinya kita masih gereja duniawi. Tetapi kalau kita sudah menjadi gereja kudus, artinya kita itu harus berubah. Ya, kita harus menjadi manusia baru.
bukan lagi manusia lama seperti kita belum diselamatkan. Jadi saudara, ini penjelasan yang sudah jelas yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, mengenakan manusia baru. Jadi kita sudah bukan lagi yang dulu ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang artinya kehidupan yang baru kita di dalam Kristus itu sudah datang. Kita sudah hidup berbeda. Kita bukan hidup lagi seperti dulu. Banyak orang mau bawa kita kembali lagi seperti manusia lama. Iblis mau membawa kita seperti dulu lagi. Kembali lagi hidup dalam dosa. Kembali lagi kompromi dengan dosa. Karena iblis tidak mau kita diselamatkan. Iblis mau kita binasa. Oleh sebab itu dia selalu ingat-ingatkan kita dengan kelakuan lama kita, dengan dosa-dosa kita, dengan kehidupan lama kita. Itu tujuan iblis. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dia mau membawa kita keluar dari semua itu. Dia mau kita semua menerima keselamatan yang kekal lewat kematiannya di atas kayu salib, lewat kasih anugerahnya. Jadi saudara dan saya jangan lagi hidup di dalam hyper grace yang hanya mempermainkan kasih karunia, mempermainkan kasih anugerah Tuhan. Ya, jangan kita mempermainkan, karena Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita tuai itu juga yang kita akan tuai kembali. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lama lagi, tetapi jadilah orang-orang baru. Jadilah manusia baru. Jadilah orang-orang yang tampil beda. Jangan kalau ada orang di sekitar kita melakukan hal yang jahat, kita jangan ikut-ikut lagi seperti mereka. Kita bawa mereka keluar dari kejahatan mereka. Malah kita harus memberikan mereka nasihat untuk mereka boleh diselamatkan. Jangan ikut, artinya kita harus pengaruhi mereka, bukan kita dipengaruhi, tetapi kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang kudus. Jadi kalau mereka masih suka berzina, bilang sama mereka, kamu harus bertobat, jangan lagi melakukan hal-hal yang najis seperti itu. Karena kamu ada di gereja dengan firman setiap minggu. Ya, jadi kamu harus hidup berbeda, jangan lagi hidup seperti itu. Kamu harus bertobat. Jadi berikan dia nasihat, berikan dia teguran. Kalau kita melihat ada orang-orang di sekitar kita, termasuk orang Kristen yang masih hidup dalam dosa atau masih kompromi dengan dosa, itu tugas kita yang Tuhan berikan untuk menegur, untuk menasehati. Karena kalau tidak, orang itu pasti binasa, karena dia tidak pernah mendengar nasihat firman. Tidak ada orang yang memperdulikan dia. Kalau kita menegur dia, artinya kita peduli dengan dia. Kita tidak mau dia binasa, karena tidak ada satupun manusia yang Tuhan mau binasa. Tuhan katakan dalam firman-Nya, dia tidak menghendaki ada manusia yang binasa. Oleh sebab itu saudara dan saya mempunyai tugas, utusan tugas, yaitu Tuhan sudah berikan lewat pemberitaan Injil. Kita harus membawa orang-orang berdosa untuk datang kembali kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatan. Jangan kita ikut-ikutan seperti mereka, bikin dosa lagi. Sudah terima keselamatan kok masih ikut-ikutan semua. Orang-orang yang belum diselamatkan, mereka masih hidup dalam dosa. Mereka masih hidup dalam kejahatan, kenajisan, kekotoran semua. Kekejian itu berhala-berhala, penyembah-penyembah berhala ya. Lalu hidup kompromi dengan dosa. Keangkuhan hidup, kesombongan ya. Keegoisan, kekerasan, itu semua garang ya. Orang-orang yang masih suka marah-marah. Orang bilang tuh naik darah tiba-tiba, lalu dia tidak bisa kontrol lagi ya, amarahnya. Dia jadi seperti orang sakit jiwa, dia marah-marah, berteriak. Itu tidak boleh, itu harus dikontrol, karena kita semua sudah mengenakan manusia baru. Kita sudah menjadi orang-orang yang berbeda. Jadi kelakuan kita itu sudah berbeda, tidak sama lagi seperti dulu. Jangan lagi kembali ke tempat dulu atau dengan kehidupan yang lama. Biarlah kita semua tetap terus mengenakan kehidupan yang baru, mengenakan manusia baru. Jangan lagi kembali kepada manusia lama kita, kehidupan yang lama yang akan mendatangkan murka Allah. Karena kalau kita kembali seperti dulu, Tuhan akan marah, karena Dia sudah selamatkan kita. Keselamatan Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Tergantung kita, apa yang kita mau
lakukan di dalam hidup kita setelah kita menerima keselamatan. Apakah kita masih mau serius atau tidak mau serius, atau kita masih bermain-main. Semua itu ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Jadi biarlah saudara dan saya memilih yang terbaik agar kita semua boleh diselamatkan. Kita semua harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan keselamatan kita. Karena keselamatan itu terlalu mahal. Tuhan sudah membayar dengan harga yang begitu mahal. Dan tidak akan terulang kembali. Hanya satu kali saja terjadi dan tidak akan terulang kembali. Jadi kita tidak mau menyalibkan Kristus berulang-ulang kali dengan kelakuan kita, dengan karakter kita. Kita sudah menerima keselamatan, satu kali selamat tetap selamat. Karena itu yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus, kita pasti diselamatkan asal kita sudah tidak hidup lagi dalam dosa. Asal kita tetap mengenakan manusia baru, kita tidak kembali lagi kepada manusia lama, pasti kita diselamatkan. Satu kali selamat tetap selamat. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kita bertobat sungguh-sungguh dan kita mengenakan manusia baru dan tidak kembali lagi kepada manusia lama kita, maka kita pasti satu kali selamat tetap selamat. Itu yang dimaksudkan. Banyak orang salah mengerti dengan ayat itu, di mana dikatakan satu kali selamat tetap selamat. Mereka salah mengerti karena mereka tidak tahu. Mereka pikir kalau sudah terima keselamatan sudah pasti selamat walaupun masih hidup dalam dosa. Itu kekeliruan. Jangan kita hidup seperti itu, karena itu adalah satu pengajaran yang keliru. Kita tidak akan bisa selamat satu kali selamat kalau kita masih hidup dalam dosa atau kita kembali kepada manusia lama. Kita tidak akan pernah diselamatkan satu kali selamat tetap selamat. Malah murka Allah akan turun ke atas kita. Jadi saudara, nasihat firman Tuhan pada hari ini, biarlah semua itu boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Karena firman Tuhan yang sudah disampaikan, Tuhan katakan tidak akan kembali sia-sia. Jadi setiap firman-Nya yang sudah disampaikan oleh Tuhan, itu tidak akan kembali sia-sia. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi firman yang memimpin kehidupan kita, bukan kita memimpin diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan yang memimpin kehidupan kita di setiap hari. Amin. Asal kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka kehidupan kita pasti akan berjalan dengan baik menurut kehendak Tuhan. Kalau kita mau pimpin diri kita sendiri, maka kehidupan kita akan menjadi sia-sia karena kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus yang sudah berbicara kepada kita. Jadi saudara, kebenaran firman Tuhan pada hari ini sangat luar biasa, karena kita diajar bagaimana kita mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama kita. Ya, jadi ini firman Tuhan jelas. Tuhan katakan Dia yang akan menggenapi firman-Nya. Jadi Tuhan kembali, Dia akan menggenapi setiap firman Tuhan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar. Ya, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi pelaku firman itu? Itu pertanyaannya saudara. Kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita harus koreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan, atau kita hanya jadi pembaca dan pendengar saja? Jadi itu harus diselidiki. Kita selidiki, minta Tuhan selidiki kita. Minta Tuhan koreksi diri kita masing-masing, agar kita tidak menyalahkan orang lain. Ya, karena kita harus mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan untuk membawa keselamatan kita itu. Amin. Luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, dan kita semua mau hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman-Nya, karena kita semua sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru, mengenakan manusia baru.
dan kita sudah menanggalkan manusia lama kita. Oleh sebab itu kita harus menjadi gereja-gereja yang berbeda, gereja-gereja yang tampil beda, gereja-gereja kudus. Tuhan katakan, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Itu adalah perintah Tuhan. Jadi kita mau gereja, bicara gereja itu bukan gedungnya, saudara. Bicara gereja bukan tempat ibadahnya. Bicara gereja itu manusianya, saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Tubuh kita itu Tuhan katakan adalah bait Allah. Jadi kita harus menjaga tubuh kita. Kita harus sucikan tubuh kita, kuduskan, hidup di dalam kekudusan di setiap hari. Untuk menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat, kita harus berjaga-jaga dengan kehidupan kita. Jadi kuduskanlah terus. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Ya, jadi saudara dan saya harus tetap hidup mengenakan manusia baru. Jangan lagi mau digoda oleh iblis untuk kembali kepada kehidupan lama kita. Ya, manusia lama kita. Jangan. Karena ada suara iblis, ada suara Tuhan, suara Roh Kudus yang berbicara kepada saudara dan saya. Suara yang mana kita mau dengar? Suara Tuhan, suara Roh Kudus, atau suara si jahat, si iblis, ya. Jadi kita harus bisa membedakan suara yang mana. Karena suara Tuhan dan suara Roh Kudus itu akan berbicara tentang keselamatan dan kekudusan, ya. Tetapi suara iblis akan berbicara tentang kehidupan manusia lama kita. Kembali lagi seperti dulu, kembali lagi seperti orang-orang berdosa, seperti orang-orang durhaka. Nah, itu suara iblis, jangan kita dengarkan. Tetapi suara Tuhan dan suara Roh Kudus akan membawa kita berbicara, berkata-kata. Kita harus tetap hidup di dalam manusia baru kita, mengenakan manusia baru, dan hidup tampil beda, menjadi gereja yang berbeda, menjadi gereja yang tampil beda, gereja kudus, bukan gereja-gerejaan atau gereja yang socializing dengan dosa, dengan kejahatan, ya, kenajisan hidup. Jangan, itu duniawi semua. Artinya kita masih menjadi gereja duniawi. Kita mau menjadi gereja Tuhan yang kudus, bukan gereja duniawi lagi, ya. Karena kita sudah mengenakan manusia baru, bukan lagi manusia lama. Kita sudah tanggalkan manusia lama kita. Oleh sebab itu kita semua harus hidup tampil beda, hidup berbeda dengan orang-orang duniawi. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati saudara dan saya, dan boleh menuntun kita terus kepada seluruh kebenaran itu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tetapi Tuhan yang tidak terbatas, yang melampaui segala akal, yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah mengajar kami pada hari ini, Tuhan yang sudah berbicara kepada kami lewat firman-Mu, Tuhan yang sudah menuntun, mengajar kami, berkata-kata, dan Tuhan yang sudah ambil alih untuk mengajar kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh tetap mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tuhan terus kuduskan kami, bersihkan kami Bapa, bersihkan hati dan pikiran kami, kuduskan hati dan pikiran kami dari segala kejahatan, kenajisan, kekotoran Bapa, kekejian, karena dari situ terpancar kehidupan. Bapa, terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan anugerah Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Kami mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu. Dan terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau serahkan semua keluarga kami yang belum diselamatkan, yang belum bertobat. Tuhan bawa mereka untuk bertobat agar mereka tidak binasa. Bapa,
Kami mau serahkan semua bangsa dan negara-Mu. Tuhan juga bawa mereka untuk bertobat, agar mereka tidak merusak bumi ini dengan nuklir-nuklir. Bapa, kami percaya tangan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami mau serahkan juga cuaca di setiap hari. Biarlah Tuhan pencipta alam semesta yang akan terus mengatur dan mengontrol cuaca di atas muka bumi ini. Berkati kami cuaca yang baik Bapa di setiap hari. Berkati kami hari yang indah. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Ampuni kami semua akan atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Karena kami semua sudah menjadi manusia baru, sudah mengenakan manusia baru, dan kami sudah menanggalkan manusia lama. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya nama yang kami kenal dan kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Kita angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, praise God. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great Thou art! 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 You are so great, Lord. You are so great. You are so great. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed,
stay safe and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.